Ia seorang dokter cantik, menikah dengan pria kaya. Tapi malam itu, di tengah hujan dan sepi, ia justru memilih memeluk pengemis yang bahkan tak dikenalnya. Satu pelukan, satu malam, cukup untuk mengubah segalanya. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Dr. Citra Arlena adalah sosok yang selalu mencuri perhatian di Rumah Sakit Harapan Bangsa. Di usia 29 tahun, ia telah menjadi salah satu dokter spesialis penyakit dalam yang paling disegani. Kecantikannya menjadi buah bibir di antara rekan kerja dan pasien, namun bukan itu yang membuatnya begitu dikagumi. Dedikasi dan kelembutannya dalam menangani pasien membuat namanya harum di kalangan masyarakat. Ia tak segan turun langsung menangani pasien tak mampu, bahkan sering menyumbangkan honor pribadinya untuk kebutuhan medis mereka. Namun, di balik senyum ramah dan aura ketegaran yang memancar dari wajahnya, Citra menyimpan luka yang tak kasat mata. 3 bulan sudah ia menjalani pernikahan dengan Adrian, pria mapan yang dikenal sebagai pengusaha muda sukses di bidang properti. Pernikahan mereka sempat dianggap pasangan ideal oleh banyak orang. Adrian tampak sempurna di luar, tampan, kaya, dan berwawasan luas. Tapi Citra tahu, rumah tangganya hanyalah panggung sandiwara. Sejak malam pertama, Citra merasa ada jarak yang tak wajar. Adrian jarang menyentuhnya. Bahkan ketika Citra mencoba untuk mendekat dan menunjukkan kasih sayang, Adrian kerap menolak dengan alasan lelah atau sibuk. Dalam 3 bulan pernikahan, mereka belum pernah benar-benar menjadi suami istri. Awalnya Citra berpikir itu hanya proses adaptasi, tapi waktu membuktikan sebaliknya. Adrian kian menjauh, sering pulang larut malam, dan beberapa kali menghilang tanpa kabar. Tak ada pelukan hangat, tak ada percakapan dari hati ke hati, hanya formalitas dan tekanan. Yang lebih menyakitkan, Adrian mulai melontarkan kata-kata kasar. Ia menyebut, Citra tak bisa menjadi istri yang baik. Pernah, dalam satu pertengkaran, Adrian menatapnya tajam dan berkata, "Kamu cuma cantik, tapi kosong, mandul pula." Kata-kata itu menusuk jantung Citra lebih tajam dari pisau bedah manapun yang pernah ia pegang. Ia hanya bisa menahan tangis sambil menatap bayangan dirinya di cermin kamar, bertanya dalam hati, benarkah ia tak layak dicintai? Malam itu, setelah bertugas shift malam yang melelahkan di UGD, Citra tak langsung pulang. Langkah kakinya seolah membawa dirinya sendiri ke sebuah halte tua yang berada tak jauh dari rumah sakit. Hujan turun perlahan, mengguyur kota yang sudah mulai sepi. Citra duduk di bangku panjang yang dingin, menatap lampu jalan yang berkabut oleh rintik air. Dalam diamnya, ia mencoba mencari makna dari semua yang terjadi dalam hidupnya. Ia merasa lelah, bukan secara fisik, tapi jiwanya seperti diremuk perlahan. Di seberang bangku, duduk seorang lelaki lusuh dengan jaket robek dan rambut kusut. Lelaki itu duduk diam, memeluk lutut, menggigil. Citra awalnya hanya melirik sekilas. Ia terbiasa melihat pengemis di sekitar rumah sakit. Tapi ada sesuatu dari lelaki itu yang berbeda. Sorot matanya tak seperti peminta-minta biasa. Ia tak menengadahkan tangan, tak meratap, tak berbicara sepatah kata pun. Ia hanya menatap hujan dengan tatapan sepi yang entah kenapa, sangat akrab bagi Citra. Perasaan empati muncul. Meski hujan semakin deras, lelaki itu tetap di tempatnya, tak beranjak sedikit pun. Citra membuka jaket putihnya, jaket dokter yang masih ia kenakan sejak pagi, dan dengan langkah pelan menghampirinya. Ia ragu sejenak, tapi akhirnya meletakkan jaket itu di bahu lelaki tersebut. "Kamu bisa sakit kalau terus di sini," ucap Citra pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. Lelaki itu menoleh perlahan. Ada kehangatan di balik matanya yang teduh. Ia mengangguk kecil, bibirnya membentuk senyum samar yang justru membuat dada Citra terasa hangat. Itulah awal dari segalanya. Pertemuan yang terlihat biasa, namun kelak mengubah jalan hidup mereka berdua selamanya. Sejak malam hujan itu, Citra tak pernah lagi melihat halte tua dengan cara yang sama. Setiap kali ia melewati jalan itu setelah dinas sore atau malam, matanya tanpa sadar mencari sosok lelaki lusuh yang kini telah tertanam dalam pikirannya. Dan hampir selalu, lelaki itu, Deden,
Begitu akhirnya ia mengenal namanya, akan duduk diam di tempat yang sama, dengan posisi yang nyaris tak berubah. Namun ada hal yang berbeda dari Deden. Ia bukan pengemis yang biasa ditemui Citra selama bertahun-tahun praktik di rumah sakit. Ia tidak menjulurkan tangan untuk meminta, tidak berusaha menarik simpati lewat cerita sedih yang dibuat-buat, tidak juga menyapa siapapun. Deden lebih banyak diam, seolah menjadi bagian dari halte itu sendiri. Sunyi, tak menuntut, tapi kehadirannya terasa. Rasa penasaran Citra tumbuh perlahan. Ia mulai menyapa Deden setiap kali lewat. Kadang-kadang, ia memberinya roti, kopi hangat, atau makanan sisa dari kantin rumah sakit. Deden selalu menerimanya dengan sopan dan berkata, "Terima kasih, Bu Dokter," dengan suara rendah yang berat dan penuh ketenangan. Tak ada nada mengemis, hanya penghargaan tulus. Itu membuat Citra merasa dihargai sebagai manusia, bukan hanya sebagai sosok istri cantik yang diabaikan di rumah mewahnya. "Kenapa kamu selalu di sini?" tanya Citra suatu sore, setelah memberikan sebungkus nasi goreng hangat. Mereka duduk berdampingan di bangku halte. Angin senja berhembus lembut. Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Deden menatap ke jalan sepi di depan mereka sebelum menjawab. "Aku sedang menunggu sesuatu. Atau mungkin seseorang. Tapi belum tahu siapa," katanya sambil tersenyum, seolah sedang menyimpan rahasia yang hanya ia pahami. Jawaban itu membuat Citra tertawa kecil, padahal hatinya terasa aneh, seperti disentuh oleh sesuatu yang lembut. Sejak kapan ia bisa tertawa begitu lepas? Ia bahkan lupa kapan terakhir kali ia merasa tenang hanya dengan berbincang seperti ini, tanpa tekanan, tanpa ekspektasi, tanpa harus berpura-pura kuat. Hari-hari berlalu, dan pertemuan mereka di halte menjadi semacam kebiasaan diam-diam. Kadang Citra sengaja pulang lebih lambat, agar bisa menyempatkan diri duduk bersama Deden, walau hanya 10 menit. Mereka mulai berbagi cerita, tapi anehnya, justru Citra yang lebih banyak bicara. Tentang pasien-pasiennya, tentang kelelahan menjadi dokter, tentang kesepiannya di rumah, dan tentang luka-luka yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Deden hanya mendengarkan. Kadang ia memberi tanggapan, kadang hanya diam sambil menatap langit. Tapi dalam diamnya, Citra merasa dilihat dan didengar. Ia mulai memperhatikan detail tentang Deden. Cara ia memegang cangkir kopi dengan hati-hati, pilihan katanya yang penuh kehati-hatian, dan tatapan mata yang kadang menyiratkan duka yang dalam. Deden bukan lelaki biasa. Ada sesuatu yang besar tersembunyi dalam ketenangannya. Tapi Citra tidak bertanya lebih jauh. Ia tahu, jika waktunya tiba, Deden sendiri yang akan bercerita. Perasaan itu tumbuh seperti benih yang disiram diam-diam oleh hujan dan kehangatan percakapan. Citra mulai gelisah setiap kali tak melihat Deden di halte. Ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu ia telah melewati batas yang tak seharusnya dilewati seorang istri. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa hidup. Ia merasa menjadi manusia yang utuh. Sore itu, Citra pulang lebih awal dari biasanya, karena Adrian tak memberinya kabar sedikit pun. Di rumah, ia menemukan suaminya sedang berbicara di telepon sambil tertawa dengan wanita lain. Hatinya mencelos. Ia tak menegur, tak bertanya, hanya berjalan pelan keluar rumah, dan menutup pintu tanpa suara. Langkahnya kembali membawanya ke halte, ke tempat di mana ia bisa bernapas. Deden sudah ada di sana, duduk dalam diam seperti biasa. Tapi ketika Citra menghampiri dan duduk di sampingnya, ia tak bisa menahan air mata. Bahunya bergetar, suara isaknya tertahan di tenggorokan. Deden menoleh pelan. Ia tak bertanya, tak memaksa. Ia hanya membuka tangannya. Tanpa berkata apa-apa, Citra menyandarkan kepalanya di dada lelaki itu. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia merasa aman. Malam itu menjadi batas antara logika dan rasa. Di bawah temaram lampu jalan yang berkelap-kelip dan suara jangkrik yang memecah kesunyian, Citra menangis dalam pelukan Deden. Pelukan itu begitu berbeda dari pelukan siapapun yang pernah ia rasakan. Hangat, jujur, dan tulus.
Tak ada syarat, tak ada penilaian. Deden tidak menanyakan apa yang membuat Citra menangis, dan justru karena itulah ia merasa begitu dimengerti. Aku lelah jadi istri yang sendirian, bisiknya dengan suara serak. Deden menarik napas dalam. Ia tidak menjawab, tapi dari cara ia mengusap pelan rambut Citra, Citra tahu ia paham. Di dunia yang penuh topeng dan peran, dua jiwa yang sama-sama terluka akhirnya bertemu dalam senyap. Tak ada rencana. Tak ada niat untuk mengkhianati siapapun. Tapi malam itu, di tengah rapuhnya hati dan gelombang emosi yang tak terbendung, tubuh dan jiwa mereka saling menyatu. Mereka tak bersuara, tak berkata apa-apa. Hanya merasakan kehangatan yang telah lama mereka cari. Mungkin itu salah. Mungkin itu dosa. Tapi saat itu, yang mereka tahu hanya satu hal. Mereka merasa hidup kembali. Pagi menjelang, dan Citra terbangun di bangku halte yang kosong. Deden telah pergi entah kemana. Ia mengenakan jaket dokter yang semalam dipinjamkan kembali oleh Deden, dilipat rapi di sampingnya. Di saku jaket, ada selembar kertas kecil bertuliskan, "Maaf, aku bukan siapa-siapa, tapi aku akan selalu ada di sini." Kata-kata itu mengiringi Citra pulang ke rumahnya yang dingin dan sunyi. Ia kembali menjalani rutinitas sebagai dokter dan istri, namun segalanya telah berubah. Hatinya resah, pikirannya tak tenang. Ada rasa bersalah yang menghantui setiap langkah, tapi juga ada percik bahagia yang ia tak berani akui. Karena dari pelukan satu malam itu, ia merasa dikenang, dan mungkin dicintai. 2 minggu berlalu, lalu 3, lalu sebulan. Suatu pagi, saat sedang memeriksa pasien lansia di klinik rumah sakit, Citra merasa mual tiba-tiba. Ia berpikir itu hanya kelelahan. Tapi setelah gejala itu terus berulang, ia akhirnya memutuskan melakukan tes kehamilan. 2 garis merah muncul jelas di alat uji itu. Citra nyaris menjatuhkan benda itu dari tangannya. Jantungnya berdetak cepat, kakinya melemas. Ini tak mungkin. Ini terlalu cepat, terlalu rumit. Ia duduk lama di kamar mandi, menatap alat itu tanpa berkedip. Seakan mencoba menolak kenyataan yang terpampang di depan mata. Tapi ia tahu, itu nyata. Ia hamil. Dan ia tahu persis siapa ayah dari anak itu. Karena Adrian belum pernah menyentuhnya sejak malam pertama mereka menikah. Malamnya, dengan suara gemetar, ia mencoba bicara pada Adrian. Ia berharap ada sedikit kemanusiaan tersisa pada lelaki itu, tapi harapannya terlalu tinggi. Adrian menuduhnya murahan. Ia melempar hasil tes kehamilan ke lantai, matanya merah membara. "Kamu bawa aib ke rumah ini," teriaknya. "Anak siapa itu? Pengemis yang kamu temui malam-malam, hah?" Citra tak membantah. Ia berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. Matanya basah, tapi suaranya tenang. "Ya, kalau kau mau tahu, anak itu dari satu-satunya lelaki yang melihat aku sebagai manusia." Hening sesaat. Kemudian Adrian menamparnya. Tapi Citra tak menangis. Ia hanya menatap suaminya untuk terakhir kalinya dengan mata yang penuh keteguhan. Malam itu juga Citra mengemas koper kecil. Ia meninggalkan rumah besar itu tanpa menoleh ke belakang. Ia tak membawa apapun kecuali beberapa pakaian, stetoskop kesayangannya, dan selembar foto ultrasonografi janin dalam kandungannya. Ia tak tahu kemana akan pergi. Tapi yang ia tahu, ia tak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Anak itu bukan aib. Anak itu adalah harapan. Dan ia akan memperjuangkannya, sendirian, jika perlu. Malam ketika Citra meninggalkan rumah itu, langit kota Jakarta tampak gelap dan berat. Hujan turun lagi, seolah menyambut langkah-langkah kecilnya menuju dunia baru yang tak pasti. Payung besar menutupi sebagian wajahnya, tapi air matanya tetap mengalir, bercampur dengan tetes hujan yang membasahi pipinya. Ia tak tahu kemana harus pergi. Tak ada keluarga dekat yang bisa ia datangi. Orang tuanya sudah lama meninggal, dan satu-satunya saudara kandungnya tinggal di luar negeri. Langkah pertamanya adalah kembali ke rumah dinas kecil yang dahulu ia tempati saat masih menjadi residen. Rumah itu sudah lama kosong,
berdebu, dan penuh sarang laba-laba. Tapi untuk Citra malam itu, rumah kecil itu adalah tempat aman. Disitulah ia menggelar kembali hidupnya yang porak-poranda. Ia membersihkan lantai, mengganti spray usang, dan meletakkan foto hasil USG di meja samping ranjang sebagai pengingat bahwa dirinya kini bukan hanya seorang perempuan yang patah, tapi juga calon ibu dari kehidupan baru yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Pagi hingga sore, Citra kembali bekerja di rumah sakit dengan wajah tenang, menyapa pasien dengan senyum hangat, seperti tak terjadi apa-apa. Tapi malamnya, ia bergulat dengan mual, kelelahan, dan kesepian. Kandungannya semakin hari semakin terasa nyata, dan bersamaan dengan itu, rasa rindunya pada Deden pun semakin kuat. Citra mulai mencari Deden. Ia datang ke halte tempat mereka biasa duduk. Beberapa kali ia menunggu hingga larut malam, tapi bangku itu kini kosong. Ia bertanya pada petugas kebersihan, penjaga warung, bahkan tukang parkir di sekitar, tapi tak satu pun tahu kemana Deden pergi. Seolah lelaki itu lenyap begitu saja, seperti mimpi yang terlalu indah untuk nyata. Namun Citra tidak menyerah. Ia menyebar informasi ke beberapa komunitas sosial yang bergerak membantu tunawisma. Ia menunjukkan sketsa wajah Deden yang ia buat sendiri, bertanya apakah ada yang pernah melihatnya. Setiap kali teleponnya berdering, hatinya berdebar berharap itu kabar tentang Deden. Tapi selalu, "Maaf, bukan orang ini," atau "Kami belum menemukan siapapun dengan ciri seperti itu." Di tengah pencarian itu, Citra mulai merasa tubuhnya melemah. Kehamilannya masuk bulan ketiga, dan tekanan kerja mulai terasa berat. Ia tahu ia tak bisa selamanya memaksakan diri. Maka dengan berat hati, ia mengambil cuti panjang dari rumah sakit dan mulai merawat dirinya sendiri di rumah kecilnya. Namun Tuhan seolah menurunkan jalan di tengah gelap. Seorang ibu tua pasien rumah sakit yang pernah ditolongnya, Bu Nanik, datang berkunjung. Saat melihat kondisi Citra yang sedang mengandung dan hidup sendiri, air mata wanita tua itu tak tertahan. Ia menawarkan Citra tinggal di rumah kontrakan kecil miliknya yang kosong di daerah yang lebih tenang. "Anggap saja ini balasan dari Allah atas kebaikanmu dulu," kata Bu Nanik. Citra akhirnya pindah. Rumah kontrakan kecil itu sederhana, tapi nyaman. Ada taman mungil di depan jendela dan suara burung setiap pagi. Di sana, ia mulai menulis jurnal harian, mencatat setiap perkembangan janin dalam kandungannya, dan membisikkan cerita pada si kecil yang tumbuh dalam rahimnya. Ia juga menyempatkan diri membantu klinik kecil di daerah itu secara sukarela. Meski tak digaji, ia merasa kembali berarti. Para ibu-ibu sekitar mulai mengenalnya sebagai dokter yang baik dan sabar, meskipun mereka tak tahu apa yang sebenarnya telah Citra lalui. Namun malam-malam tetap terasa sepi. Rasa rindunya pada Deden tak kunjung padam. Ia masih sering duduk di teras rumah, memandang langit malam, berharap sosok lelaki yang pernah membuatnya merasa hidup itu akan muncul kembali. Ia tak meminta banyak, hanya ingin tahu, apakah Deden baik-baik saja, dan apakah ia akan mengakui anak mereka. Yang tidak Citra tahu adalah, tak jauh dari sana, sepasang mata memperhatikannya dalam diam. Seorang lelaki dengan ransel lusuh dan tatapan berat sedang berdiri di seberang jalan, tersembunyi di balik pohon. Ia memandangi rumah itu dengan ekspresi campur aduk antara harapan, rindu, dan rasa bersalah yang mendalam. Deden telah kembali, tapi ia belum berani menampakkan diri. Malam itu, Deden kembali berdiri di bawah cahaya lampu jalan, menatap rumah sederhana yang kini menjadi tempat tinggal Citra. Langkah-langkahnya terasa berat, seolah kaki dan hatinya saling tarik-menarik antara harapan dan rasa takut. Ia melihat dari jauh, melihat Citra sedang menyiram bunga kecil di taman depan, perutnya yang mulai membesar tampak jelas meski tertutup gaun longgar. Citra terlihat lebih damai, tapi juga lebih sendiri. Sejak malam itu, Deden kerap datang diam-diam, mengawasi dari kejauhan. Ia ingin menyapa, ingin memeluk Citra dan berkata bahwa ia kembali, bahwa ia menyesal telah pergi begitu saja. Tapi setiap kali hendak melangkah maju, bayangan masa lalunya menahannya. Ia masih merasa dirinya bukan siapa-siapa. Seorang gelandangan, lelaki tanpa masa depan, tanpa nama baik.
apa haknya kembali masuk ke kehidupan wanita sebaik dan sekuat Citra? Namun takdir punya cara sendiri untuk mempertemukan dua jiwa yang saling mencari. Suatu pagi, Citra tersandung di teras saat akan membuang sampah. Kehamilannya membuat tubuhnya lebih mudah kehilangan keseimbangan. Ia menjerit pelan, dan dalam hitungan detik, Deden yang sedang mengintai dari seberang jalan berlari menghampiri. Citra nyaris tak percaya ketika tubuhnya ditopang oleh tangan yang sangat dikenalnya. Mata mereka bertemu, dan waktu seolah berhenti. Deden menatapnya dengan campuran cemas dan rasa bersalah. "Maaf, aku terlambat datang." Air mata Citra langsung mengalir, bukan karena sakit, tapi karena penantian panjang itu akhirnya berakhir. Ia tak berkata apa-apa, hanya memeluk Deden erat di bawah cahaya matahari pagi yang hangat. Mereka berdiri lama di teras itu, dua jiwa yang dulu patah kini saling menambal luka. Di dalam rumah, setelah membantunya duduk dan memastikan kondisinya baik-baik saja, Deden akhirnya bercerita. Ia menghilang karena merasa tak pantas. Ia takut menghancurkan hidup Citra, takut menjadi beban. Tapi selama berbulan-bulan itu, ia bekerja serabutan, menjadi buruh pelabuhan, tidur di masjid, mengumpulkan uang sedikit demi sedikit sambil mencari tahu keberadaan Citra. "Aku memang bukan siapa-siapa, Cit. Tapi aku ingin berubah. Bukan cuman untuk kamu, tapi untuk anak kita juga," ucap Deden sambil menggenggam tangan Citra. Citra menatap wajah lelaki itu, melihat mata yang sama yang dulu membuatnya merasa aman. "Kau tak pernah jadi beban, Den. Justru, kau satu-satunya yang melihat aku sebagai manusia, bukan trofi." Hari-hari setelah itu, Deden benar-benar membuktikan ucapannya. Ia bekerja di bengkel milik seorang teman lama, mulai menyewa kamar kecil di dekat rumah Citra, dan rutin menemani Citra kontrol kehamilan. Para tetangga mulai mengenal Deden, dan meski awalnya banyak yang mencibir karena penampilannya, mereka perlahan berubah ketika melihat bagaimana pria itu memperlakukan Citra dengan penuh hormat dan tanggung jawab. Bulan demi bulan berlalu, hingga akhirnya, pada malam yang hening, suara tangisan bayi memecah sunyi di sebuah klinik bersalin kecil. Citra melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, dengan mata bulat yang mengingatkan pada sosok lelaki yang berdiri setia di sampingnya. Deden menggenggam tangan Citra erat sambil menatap bayi itu, air matanya mengalir pelan. "Namanya Harapan," kata Citra lirih, "karena dia datang saat dunia kita nyaris gelap." Di tengah kehidupan sederhana mereka, tanpa gemerlap, tanpa sorotan, cinta tumbuh dalam diam, tulus, kuat, dan apa adanya. Dan bagi Citra, kebahagiaan bukan lagi rumah mewah atau pernikahan glamour, tapi dua tangan yang setia menggenggamnya, dan satu suara kecil yang kini memanggilnya, Ibu. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.